Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, ketemu lagi dengan Bu Eti. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Makan adalah salah satu kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup. Makanan yang kita konsumsi akan menghasilkan energi, dan energi yang kita peroleh membuat kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas seperti belajar, membaca, menulis, berjalan, berlari, dan yang lainnya. Makanan yang kita konsumsi seharusnya tidak hanya sekedar mengenyangkan, tetapi harus mengandung nutrisi atau gizi. Sebenarnya makanan yang kita konsumsi sehari-hari harus mengandung 6 jenis nutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Nah, karbohidrat, lemak, dan protein dibutuhkan dalam jumlah yang banyak sehingga dia tergolong sebagai makronutrien. Sedangkan vitamin dan mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit sehingga dia digolongkan sebagai mikronutrien. Yuk kita cari tahu apa saja manfaat dari keenam nutrisi tadi. Pertama, karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat yaitu nasi, kentang, umbi-umbian, jagung, dan gandum. Yang kedua, protein. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, dan pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Makanan yang mengandung protein itu seperti daging, telur, ikan, kedelai, kacang, dan susu. Yang ketiga, lemak atau lipid. Lemak bermanfaat untuk menyediakan energi bagi tubuh, melarutkan vitamin A, D, E, K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Kelebihan energi dari makanan yang kita konsumsi akan diubah menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan di lain waktu. Berdasarkan struktur kimianya, lemak dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, lemak tak jenuh. Biasanya cair pada suhu kamar. Contohnya adalah minyak nabati serta lemak yang ditemukan dalam biji-bijian. Yang kedua, lemak jenuh. Nah, biasanya bentuknya padat pada suhu kamar. Ditemukan dalam daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Yang keempat, vitamin. Vitamin dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Kelebihan vitamin akan dikeluarkan. Nah, vitamin memiliki peran penting untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi dua jenis ya. Vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, K. Untuk lebih memahami jenis-jenis vitamin, manfaat dan sumbernya, perhatikan tabel berikut ini ya. Selanjutnya, jenis nutrisi yang kelima adalah mineral. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan serta pemeliharaan tulang. Nah, beberapa mineral dibutuhkan tubuh kita dalam jumlah yang sedikit. Sebagian yang lain cukup banyak.
Beberapa mineral yang dibutuhkan tubuh yang pertama adalah kalsium, bisa bersumber dari telur, sayuran hijau, kedelai. Yang kedua, fosfor, bisa bersumber dari daging, gandum, dan keju. Yang ketiga, kalium, bersumber dari pisang, kentang, kacang, daging, dan jeruk. Yang keempat, zat besi, bisa bersumber dari daging merah, kacang, bayam, dan telur. Yang kelima, iodium, bisa berasal dari ikan laut dan garam beriodium. Jenis nutrisi yang terakhir adalah air. Air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, dan membantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. 60 hingga 80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernafas, berkeringat, buang air besar, maupun buang air kecil. Kehilangan air tersebut harus segera digantikan dengan minum air sebanyak 2 liter atau 8 gelas sehari. Namun, minum air bukan satu-satunya cara, karena tanpa kita sadari, makanan yang kita konsumsi pun mengandung banyak air, seperti contohnya adalah buah-buahan dan yang lainnya. Nah, anak-anak, itu tadi jenis-jenis nutrisi yang ada pada makanan. Pada masa-masa pertumbuhan, kalian membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk menunjang pertumbuhanmu. Jadi, jangan hanya memilih makanan yang rasanya enak, lezat, tetapi pilihlah juga makanan yang mengandung gizi yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.